Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai kisah cerita ini. Siti Hawa mengidam buah-buahan surga. Di negeri Kusnia Malebari, Nabi Adam bersama para putra sedang membicarakan sang istri, yaitu Siti Hawa, yang kali ini sedang mengandung untuk ke-13 kalinya. Yang membuat heran adalah Siti Hawa mengidam ingin memakan buah-buahan dari taman surga. Dalam pembicaraan itu, Sayyidina Qabil sang putra sulung juga menyampaikan keluhan yang selama ini dipendam dalam hati, yaitu tentang peraturan Nabi Adam dalam menikahkan putra-putrinya. Sayyidina Qabil lahir bersama Siti Aklimah, sedangkan Sayyidina Habil lahir bersama Siti Damimah. Namun, Sayyidina Qabil yang berwajah tampan ternyata dinikahkan dengan Siti Damimah yang berwajah jelek. Sedangkan Sayyidina Habil yang berwajah jelek ternyata dinikahkan dengan Siti Aklimah yang berwajah cantik. Keluhan Sayyidina Qabil. Selama ini Sayyidina Qabil selalu memendam kekecewaan dalam hati, namun sekarang ia tidak tahan lagi dan menyampaikan rasa kesalnya itu kepada sang ayah. Nabi Adam menjelaskan bahwa peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Sayyidina Qabil dan Siti Aklimah lahir bersama, maka mereka berasal dari satu benih yang sama, sehingga tidak baik jika dinikahkan. Sayyidina Qabil kecewa dengan jawaban sang ayah. Ia lalu pamit undur diri meninggalkan pertemuan. Nabi Adam kembali membicarakan kehamilan Siti Hawa. Dulu mereka berdua telah melanggar larangan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga harus dikeluarkan dari taman surga. Kini Siti Hawa sedang mengandung dan merindukan kelezatan buah-buahan dari tempat yang serba indah itu. Putra ke-6 bernama Sayyidina Sis mengajukan berangkat. Siti Hawa menceritakan kelahiran Sayyidina Sis. Perselisihan pendapat. Nabi Adam masuk ke dalam puri dan disambut Siti Hawa. Kepada sang istri, ia menceritakan jalannya pertemuan, di mana Sayyidina Sis bersedia mengusahakan terwujudnya buah-buahan dari taman surga. Ia juga menceritakan kekecewaan Sayyidina Qabil karena beristrikan Siti Damimah yang buruk rupa. Siti Hawa mengungkit cerita masa lalu di mana antara dirinya dan sang suami pernah berselisih paham mengenai tata cara perkawinan putra-putri mereka. Nabi Adam berpendapat, putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri kedua, sedangkan putra kedua dinikahkan dengan putri pertama. Putra ketiga dinikahkan dengan putri keempat, sedangkan putra keempat dinikahkan dengan putri ketiga. Begitulah seterusnya, meminta petunjuk Tuhan. Di lain pihak, Siti Hawa berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri pertama, putra kedua dinikahkan dengan putri kedua, dan seterusnya, dengan alasan mereka sudah berjodoh sejak dalam kandungan. Perbedaan pendapat itu membuat keduanya berselisih tanpa ada yang mau mengalah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing lalu mengeluarkan benih dari dalam tubuh untuk ditempatkan di dalam pusaka cupu manik Astagina. Benih Nabi Adam ditempatkan pada tutup cupu manik, sedangkan benih Siti Hawa ditempatkan di badan cupu manik. Kelahiran Sayyidina Sis. Setelah beberapa hari, atas kehendak Tuhan, benih milik Nabi Adam berubah menjadi calon janin, sedangkan benih Siti Hawa tidak berubah. Karena itulah, Siti Hawa mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan tentang tata cara pernikahan putra-putri supaya dijalankan sesuai pendapat Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa pergi, malaikat Jibril datang atas perintah Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyatukan calon janin tersebut dengan benih Siti Hawa sehingga menjadi bayi hidup, yang kemudian diberi nama Sayyidina Sis. Dengan demikian, anak pertama sampai kelima selalu lahir sepasang laki-laki perempuan, sedangkan putra ke-6 ini hanya seorang laki-laki, yaitu Sayyidina Sis tersebut. Tidak lama kemudian muncul angin topan yang menerbangkan cupu manik Astagina entah kemana. Siti Hawa mengakhiri ceritanya. Nabi Adam berusaha menenangkan perasaan istrinya, dan menganggap keluhan Sayyidina Qabil tadi adalah ujian rumah tangga belaka. Maka ia pun mengajak Siti Hawa untuk lebih menguatkan iman dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga apapun yang akan terjadi bisa mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Keberangkatan Sayyidina Sis mencari buah-buahan surga. Sayyidina Habil memerintahkan 4 orang adiknya, yaitu Sayyidina Israil, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basradiwan, dan Sayyidina Yasis untuk mengantarkan keberangkatan Sayyidina Sis dalam mewujudkan idaman sang ibu. Di tengah perjalanan,
Sayyidina Sis dan keempat saudaranya itu diganggu oleh kaum setan pengikut malaikat Ajajil yang dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan. Terjadilah pertempuran di mana para setan tersebut dapat diusir pergi. Kesal dan bertambah iri, karena kedengkian dan kecemburuannya sudah memuncak, ia pun mengambil sebongkah batu dan memukul kepala Sayyidina Habil hingga pecah. Melihat adiknya mati, Sayyidina Qabil menjadi kebingungan bercampur sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba terlihat olehnya 2 ekor burung gagak sedang berkelahi. Gagak yang menang kemudian mengubur bangkai gagak yang mati di dalam tanah. Merasa mendapatkan petunjuk, Sayyidina Qabil pun menguburkan mayat Sayyidina Habil seperti gagak itu. Sayyidina Qabil kemudian menemui Siti Aklimah untuk menikahinya. Siti Aklimah menolak karena takut melanggar perintah sang ayah. Sayyidina Qabil tidak peduli, dan ia pun memukul Siti Aklimah sampai pingsan, kemudian membawanya lari meninggalkan negeri Kusniya Malebari sejauh-jauhnya. Malaikat Ajajil memperoleh anak perempuan. Permohonan Ajajil. Malaikat Ajajil dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Kini ia mendengar kehendak Tuhan bahwa keturunan Sayyidina Sis akan menjadi manusia-manusia utama. Maka, ia pun bertafakur memohon kepada Tuhan supaya diizinkan memiliki seorang putri. Kelahiran Dewi Delajah. Tuhan Yang Maha Adil pun mengabulkan permohonan malaikat Ajajil. Atas kehendaknya, dari sebagian tubuh malaikat Ajajil tercipta seorang perempuan yang berwajah sama persis dengan Dewi Mulat, yang kemudian diberi nama Dewi Delajah. Penipuan terhadap Sayyidina Sis. Malaikat Ajajil lalu membawa putrinya itu ke negeri Kusniya Malebari supaya bisa mengandung benih Sayyidina Sis. Malaikat Ajajil memasuki rumah Sayyidina Sis secara diam-diam dan menculik Dewi Mulat untuk ditukar dengan Dewi Delajah. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui Dewi Delajah telah disetubuhi Sayyidina Sis yang tidak bisa membedakan istrinya, Malaikat Ajajil pun mengembalikan Dewi Mulat dan membawa pulang Dewi Delajah. Lahirnya Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar. Kelahiran dari Dewi Delajah. 9 bulan kemudian, Dewi Delajah melahirkan bersamaan dengan terbenamnya matahari. Namun anehnya, anak yang lahir itu berwujud segumpal darah yang berkilauan. Malaikat Ajajil mengambil darah tersebut lalu membawanya pergi ke negeri Kusniya Malebari. Kelahiran dari Dewi Mulat. Sementara itu pada hari yang sama, Dewi Mulat lebih dulu melahirkan bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang dilahirkannya adalah 2 orang anak. Anak yang satu berwujud bayi normal, sedangkan yang satunya berwujud seberkas cahaya. Malaikat Ajajil datang secara gaib lalu menangkap seberkas cahaya tersebut dan disatukannya dengan darah berkilauan yang ia bawa dari Dewi Delajah. Atas kehendak Tuhan, persatuan tersebut menciptakan seorang bayi laki-laki, namun tubuhnya tidak bisa diraba dan selalu memancarkan cahaya seperti sinar rembulan. Penamaan dan ramalan Nabi Adam. Sayyidina Anwas. Nabi Adam datang dan memberi nama kedua cucunya tersebut. Yang berwujud bayi normal diberi nama Sayyidina Anwas. Nabi Adam meramalkan bahwa Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi. Sayyidina Anwar. Sedangkan yang berwujud bayi bercahaya diberi nama Sayyidina Anwar. Nabi Adam meramalkan bahwa Sayyidina Anwar kelak tidak mau mengikuti agamanya dan memilih jalan hidup sendiri, namun keturunannya juga banyak yang menjadi raja dan tokoh besar di dunia. Hal ini membuat Sayyidina Sis bimbang dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir Tuhan. Takdir keturunan Sayyidina Sis. 1. Takdir ilahi 2. Keturunan para nabi 3. Raja dan tokoh besar 4. Umat manusia Nabi Adam meramalkan bahwa Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi, sedangkan Sayyidina Anwar kelak tidak mau mengikuti agamanya dan memilih jalan hidup sendiri, namun keturunannya juga banyak yang menjadi raja dan tokoh besar di dunia. Hal ini membuat Sayyidina Sis bimbang dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir Tuhan. Ia menyadari bahwa kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa tidak dapat ditolak, dan bahwa keturunannya akan memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia, baik sebagai pembawa ajaran kebenaran maupun sebagai penguasa duniawi. Ini adalah silsilah dari Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar.